Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar walaupun kita masih belajar secara daring. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama mengidentifikasi cara-cara belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19. Yang kedua menjelaskan bagaimana cara belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga mengklasifikasi berbagai macam gaya belajar. Dan yang keempat mengidentifikasi teknik-teknik belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19. Selama masa pandemi COVID-19 sendiri telah diharuskan oleh pemerintah untuk melakukan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan atau yang lebih kita kenal dengan pembelajaran online. Agar belajar kita menjadi efektif, yuk langsung saja kita simak materi mengenai belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Apakah kalian tahu apa itu belajar efektif? Sebelumnya kita perlu mengetahui arti dari belajar efektif itu sendiri. Jadi, belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan, dapat terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, namun hasil yang didapat maksimal. Ingat, belajar kebut semalam tidaklah efektif. Mudah diingat tetapi mudah dilupakan, sehingga tidak bermanfaat bagi siswa. Seperti apakah gaya belajarmu? Nah, untuk selanjutnya kita perlu mengetahui gaya belajar seperti apa yang cocok dengan diri kita. Berikut ada beberapa macam gaya belajar. Secara umum terdapat 3 macam gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Apakah kamu lebih cepat mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar? Apakah kamu lebih suka membaca daripada mendengar penjelasan? Apakah kamu berbicara dengan cepat? Apakah kamu tetap dapat belajar walaupun ada banyak suara atau keributan? Jika hal tersebut sesuai dengan dirimu, berarti gaya belajarmu adalah visual, yaitu belajar dengan cara melihat. Artinya seseorang yang memiliki gaya belajar visual cenderung lebih mudah menyerap dan mengolah suatu informasi melalui indera penglihatan atau dengan cara melihat. Apakah kamu suka berbicara sendiri? Apakah kamu mudah terganggu oleh keributan atau keramaian ketika sedang belajar? Apakah kamu lebih mudah mengingat apa yang diucapkan daripada yang dilihat? Apakah kamu suka menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan ketika membaca? Jika hal tersebut sesuai dengan dirimu, maka gaya belajarmu adalah auditori, yaitu belajar dengan cara mendengar. Seseorang yang memiliki gaya belajar auditori memiliki kecenderungan dalam mengolah informasi yang banyak dipengaruhi oleh indera pendengaran. Jadi lebih mudah menyerap informasi dengan cara mendengar. Biasanya seseorang yang memiliki gaya belajar auditori cenderung malas untuk membuat catatan. Apakah kamu berbicara lebih lambat atau pelan-pelan? Apakah ketika belajar kamu tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi yang ramai? Apakah kamu lebih suka menghafal dengan cara berjalan atau melihat langsung? Apakah kamu suka menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca? Dan apakah kamu merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita? Jika hal tersebut sesuai dengan dirimu, maka gaya belajarmu adalah kinestetik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Seseorang dengan gaya belajar kinestetik cenderung lebih mudah menyerap dan mengolah informasi melalui sentuhan dan gerakan tubuh. Misalnya, ketika berpikir tentang sesuatu,
Biasanya melakukan gerakan khusus seperti jalan mondar-mandir, mengetuk-ngetuk jari ke meja, atau menggoyangkan kaki. Berikut beberapa teknik belajar yang efektif di rumah. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Tentukan tempat belajar khusus di rumah yang sekiranya membuat dirimu nyaman ketika belajar. Biasakan belajar di meja belajar agar kalian dapat selalu fokus pada pelajaran. Yang kedua, patuhi jadwal. Ikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Yang ketiga, merangkum inti materi pembelajaran. Setelah guru menyampaikan materi, silahkan bisa kalian rangkum di buku catatan setiap mata pelajaran. Kemudian minta didampingi atau hubungi guru jika kalian menemui kesulitan saat belajar atau saat mengisi lembar kerja. Jangan lupa gunakan bahasa yang sopan dan didahului dengan salam. Dan yang terakhir, belajar rutin tetapi jangan terlalu lama. Selain belajar mengerjakan LKPD, kalian juga dapat mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Cukup luangkan waktu 1-2 jam per hari untuk belajar mengulas kembali materi yang telah disampaikan. Jadwal belajar dari sekolah. Siswa perlu mengikuti pembelajaran daring atau dalam jaringan atau pembelajaran online sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Nah, berikut jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Jadi, silakan kalian mengerjakan lembar kerja sesuai dengan jadwal tersebut. Selain jadwal belajar dari sekolah, ada juga jadwal belajar mandiri. Jadwal belajar mandiri adalah jadwal yang diatur oleh diri sendiri sesuai dengan kebutuhan, seperti mengerjakan tugas atau PR, mengulang pelajaran, menyempurnakan catatan, dan lain sebagainya. Cara belajar mandiri agar efektif, kalian harus menentukan waktu atau jadwal yang mirip seperti jadwal di sekolah, namun tidak perlu sama persis. Dengan menentukan waktu tersebut, maka jadwal belajar kalian di luar jadwal sekolah akan lebih terfokus dan kalian dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jadi kesimpulannya, agar dapat belajar dengan efektif di masa pandemi COVID-19 ini, maka kalian harus membuat suasana belajar di rumah yang nyaman, kemudian hubungi guru jika kalian menemui kesulitan dalam mengerjakan lembar kerja atau tugas dari sekolah, dan kerjakan tugas tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah, agar kalian dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kalian terapkan. Kemudian selamat mengerjakan lembar kerja dan tetap semangat untuk belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.